Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Lobi Belajar Lebih Memahami dan masih membahas tema yang sama, awas diabetes mellitus. Dan semakin lengkap perbincangan ini karena sudah hadir ada Mbak Sandra Shailendra dari Eatwise Indonesia, dan di samping Mbak Sandra ada Mas Didi, trainer dari Powerhouse Gym. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Tadi sudah banyak saya berbincang dengan Dr. Yohana seputar diabetes ini. Sekarang saya mencoba melihat dari sisi lain. Sisi lainnya adalah dari konsumsi makanan dan juga olahraga yang bisa dilakukan, begitu ya dok ya. Terakhir tadi di segmen ketiga ada satu artikel di mana artikel ini menyebutkan bahaya mengkonsumsi nasi putih dan mie instan. Ini banyak sekali masyarakat yang masih melakukan hal ini setiap harinya karena mungkin makanan ini dirasa cukup bisa membuat sang anak makan, begitu ya dok ya. Padahal sebenarnya ini sangat berbahaya dok ya. Bisa diberikan penjelasan bahayanya kenapa dok? Tidak tepat seluruhnya ya. Oke. Dalam arti kalau jumlahnya berlebihan. Nah, berlebihan. Ya. Kalau nasi putih dikatakan bahaya, nanti semua pada nggak makan nasi putih. Porsinya begitu ya dok ya? Iya. Oke. Seimbang. Harus seimbang. Ya, jadi komposisi antara karbo atau karbohidrat, lemak dan proteinnya itu. Nah, kalau mie dan nasi itu kan sama-sama karbo dok? Iya. Berarti tumpukan karbonya banyak begitu? Iya. Jadi sudah nasi putih, lauknya pakai mie instan. Mie instan, satu bungkus lagi. Ada jadi, sekarang yang isi 2 juga. Jadi karbo yang berlebihan itu yang akhirnya membuat kebutuhan insulin lebih tinggi. Ya. Kalau tidak diimbangi dengan produksi insulin yang tinggi, akhirnya itu menumpuk menjadi gula. Begitu, itu yang menjadi pemicu diabetes. Karena yang dari awal saya bilang, insulin membawa gula ke dalam sel. Kalau insulinnya tidak ada, gula hanya berputar-putar di dalam darah. Nah, kadar gulanya jadi tinggi. Nah, tadi saya yang belum sebutkan mungkin untuk masyarakat bahwa kadar gula darah puasa itu normal di bawah 100. Normal di bawah 100. Yang 2 jam biasanya ya patok acak, tapi pada umumnya kalau laboratorium memeriksa 2 jam setelah makan, ada 1 jam, 2 jam. Ada nilai normalnya 2 jam di bawah 140. Antara 140 sampai 200 itu gejala bahasa awamnya, atau dalam medisnya gangguan toleransi glukosa. Di atas 200 bahwa definisinya diabetes. Sudah diabetes. Wah, tampaknya ada pemirsa di rumah yang masih ingin bergabung lagi nih dok, kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Malam. Ya, dengan Bapak siapa, di mana? Bambang Sudarjo. Bambang. Ya. Silakan Pak Bambang. Katanya ini Pak. Ya. Saya lihat itu diabetes itu kadang katanya itu demi harga yang tinggi ya. Nah, itu apa bedanya sama-sama diabetesnya itu? Terus yang kedua itu saya pernah dikasih obat gaul itu sekali itu sudah drop. Itu sebaiknya gimana dok? Terima kasih. Selamat malam. Pertanyaan yang pertama tadi badannya besar. Apakah memang orang yang dengan bentuk tubuh besar itu memang sudah pasti diabetes ini, gitu dok? Atau gimana? Kalau data penelitian, overweight, yang dimaksud overweight bahkan obesitas itu yang lebih atas dari overweight itu hampir bisa dipastikan atau mendekati 100% ya, tidak absolut 100%, hampir bisa dipastikan sudah terjadi resistensi insulin. Itu resistensi insulin itu awal terjadinya diabetes. Nah, itu dia, semoga terjawab pertanyaannya. Terus tadi ada berbau-bau makanan. Di depan ini ada makanan yang sengaja dibawa Mbak Sandra. Ini bisa dijelaskan Mbak Sandra, makanan apa yang dibawa malam hari ini? Jadi ini sebenarnya bisa diperlihatkan begini mungkin ya. Sebenarnya makanan yang saya masak sehari-hari untuk pelanggan catering sehat saya itu beraneka macam. Jadi ada beberapa paket, ada paket untuk diet diabetes, ada paket untuk diet yang lain-lain lah, yang untuk kesehatan. Nah,
Kenapa ini pakai nasi hitam? Karena nasi hitam itu kadar gulanya paling rendah ya dokter ya. Nasi merah, nasi coklat ya, nasi apa pecah kulit itu kan. Dia seratnya tinggi. Dia jadi gampang dicerna sama badan. Nasi hitam ini bagus ya untuk dikonsumsi penderita diabetes. Jadi bukan berarti nasi putih nggak bagus, tapi kalau untuk yang memang pasien diabetes tadi tingkat 3 atau berapa ya, 2 ya dokter ya, itu sebaiknya makan nasi ini. Baik. Gitu. Terus ada apa lagi Mbak Sandra? Biasanya diabetes. Coba bisa saya bantu monggo. memperlihatkan untuk pemirsa di rumah. Ya, ini contoh. Sambil aku jelasin ya. Biasanya penyakit itu kan kardiovaskular, diabetes dan yang lain-lain itu gara-gara pola hidup dan pola makan yang nggak baik. Nah, makanya saya sebenarnya di catering ini mengganti pola makan itu. Jadi makanan saya itu nggak harus boring. Makanan saya itu bisa tetap enak, bisa tetap pakai garam, tapi garamnya yang garam yang kayak gimana dulu. Kebetulan itu memang saya pakai Himalayan pink salt, jadi memang garam bagus untuk. Garam bagus. Jadi komposisinya ini ada sayur-sayuran, ada wortel, sayur apa lagi nih Mbak? Sayurannya semuanya dikukus. Dikukus ya? Dikukus, ya karena ini paket sehari-hari kadang-kadang dikukus, kadang-kadang ditumis. Kurang lebih inilah yang paling cocok untuk penderita diabetes ya. Kita sapa dulu pemirsa yang juga ingin bergabung. Halo, selamat malam. Dengan Bapak siapa Pak? Halo, ya? Ya, dengan Bapak siapa? Dari Pak Nur Hasan, Pasuruan. Pak Nur Hasan, silakan Pak. Iya. Mohon informasinya. Ya. Masalah diabetes saya itu belum tinggi. Jadi kadang 200, kadang di bawahnya. Dan kebetulan kalau saya kuat itu kadang-kadang tidak. Jadi kegiatan saya itu saya buat olahraga, juga saya buat apa itu kerja bakti, macam-macam dan sebagainya untuk mengeluarkan dari keringat itu. Mohon penjelasan masalah yang itu. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak Nur Hasan dari Pasuruan. Mungkin ini berkaitan dengan aktivitas tubuh. Bisa saya tanya juga ke Mas Didi, kebetulan Mas Didi ada trainer yoga ya. Bisa diperlihatkan ada beberapa contoh gerakan yoga yang bisa diterapkan oleh para penderita diabetes untuk yang paling sederhana. Ini salah satunya gerakan yang paling simpel adalah yang kata orangnya cium lutut. Yang simpelnya kan kalau kata di yoganya kan agak sedikit rumit atau gimana, takutnya kan lupa atau gimana. Cium lutut. Dalam arti cium lutut ini sangat simpel. Ini down dog pose atau mountain pose yang biasa dilakuin di gerakan-gerakan yoga. Nanti saya jelasin untuk penjelasannya, fungsinya untuk apa, dan juga ada beberapa gerakan lagi. Gerakan yang ini candle pose seperti posisi lilin. Posisi lilin ini untuk menstabilitaskan atau membalikkan darah di kaki selama kita aktivitas sehari-hari selama hampir 16 jam kita duduk atau berdiri. Nah, ini kita balik supaya peredaran darah lebih lancar. Ini yang bersama seperti cium lutut, tapi cuma pembagian peredaran darah dari atas dibagi ke otak dan juga di kaki. Yang selama ini kita lakukan cuma duduk dan berdiri aja. Baik. Nanti itu ada beberapa contoh gerakan sederhana yoga yang bisa dilakukan oleh ini bisa dilakukan oleh semua kalangan, semua kalangan yang kena DM ya, diabetes mellitus, apalagi di Indonesia adalah level 2 dan maksudnya gerakan yoga ini simple. Kenapa bisa dilakukan di rumah? Kita bisa lakuin 3-4 kali menjelang tidur dan juga setelah bangun tidur kan gitu. Tapi kalau untuk seorang dengan diabetes itu apakah memang juga harus melakukan konsultasi dulu dengan dokter spesialis begitu untuk sebelum melakukan gerakan-gerakan yoga, atau memang ini bisa dilakukan oleh semua penderita diabetes? Bisa dilakukan semua penderita diabetes dikarenakan ini adalah gerakan yang tidak mengakibatkan peredaran darahnya tersumbat. Seharusnya kalau umpamanya melakukan gerakan seperti yoga atau mungkin gerakan aerobik yang semestinya, tapi ini kita mengarah ke yoga, itu harus didampingi oleh seorang trainer karena duduk seperti duduk sila atau padma itu
akan menyumbat peredaran darah, akan mengakibatkan luka makin membesar. Jadi untuk gerakan yang lebih rumit memang harus didampingi oleh trainer begitu ya. Gitu. Oke, baik. Untuk pertanyaan dari Pak Nur Hasan di Pasuruan tadi nanti dijawab di segmen berikutnya ya, Dokter, Mbak Sandra dan Mas Didi. Kita harus jeda dulu. Tetaplah bersama kami di Lobby. Kami akan segera kembali sesaat lagi.